Ya, pagi ini kami mau ke Naker Trans. Ya, Pak Ketua bersama rombongan. Ya, berapa orang? Ya, sudah sampai di kantor Naker Trans. Sampaikan permohonan maaf untuk kami sebelum beliau adanya ada suasana kerapatan yang lebih bertransmigrasi Dan berkaitan dengan soal pengaduan dari saudara-saudara kita pekerja yang bersurat pengaduan itu 3 orang saja yang mewakili. Jadi upaya dipartit sudah dilakukan beberapa kali pendekatan. Nantilah dibuat surat pernyataan kesanggupan membayar, bahwa pembayaran itu akan dilakukan dalam 2 tahap. Sudah tanda tangan itu, ya sudah semua berjalan dengan baik. Nah, dalam perjalanan kita tidak tahu kendala apa yang membuat Pak Victor selaku pengusaha atau pekerja tidak menepati lagi janji sesuai dengan surat pernyataan. Nah, sementara di sisi lain para pekerja juga ini, khusus Adi Irem, dia didesak juga oleh para pekerja. Nah, kejadian ini sesungguhnya sudah berlangsung dari tahun 2024, bahwa pekerja merasa juga bahwa kewajiban sudah dia lakukan, sudah dia laksanakan. Kenapa hak dia itu belum dia terima? Itu tidak ditepati. Berujunglah surat pengaduan ke Naker Trans, ya. Memang bahwa ini upaya yang dibuat, yang dibuka oleh undang-undang, upaya penyelesaian yang memang sudah diatur. Kita berharap bahwa ini tidak harus berlanjut lagi. Ini bisa diselesaikan secara baik-baik di tingkat tripartit ini, sehingga cerita singkat itulah yang melatar belakangi kenapa sampai pada akhirnya surat itu masuk ke Naker Trans. Jadi kita sudah bicarakan, sudah ada permulaan sebelum ke dinas. Masalahnya saya baru bayar 20 juta, yang tanggal 6 itu, tanggal 28 saya belum bayar. Kenapa saya belum bayar? Maksudnya saya tahu, saya mengatakan kesanggupan, Pak. Kalau saya punya pekerjaannya jalan terus. Tapi setelah Ibu Ira baru terima uang 20 juta, saya kirim BO berapa kali ke Ibu Ira tidak kirim tenaga. Jadi saya sampai sekarang, Pak, jadi kalau jalan terus, jadi saya tinggal nambah untuk bayar yang tanggal 28, Pak. Ya, saya mau bagaimana kalau Ibu Ira tidak kirim tenaga? Jadi saya kata komplain, dan sekarang saya putus hubungan kerja dengan MSN. Jadi saya sudah bukan vendor. Tapi saya, biar saya tidak kerjanya, tetap saya punya niat membayar. Cuma kalau saya tidak kerja, ya saya paling minta ke negara saja. Tapi tetap saya akan usahakan kasih rumah. Ya. Cuma kalau kerjanya berlanjut, Pak, maka saya tahu. Kalau berlanjut, saya tidak masalah, tetap akan jalan cepat. Begitu. Apapun alasannya itu tidak menghapus kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu. Bukan saya tidak mau kerja, Bapak. Bukan saya angkat bulan. Cuma saya arahkan ke mereka, Kakak. Kalau ini 45 juta, saya tidak sabar, Papi. Papi, orang saya dengar. Emang dari MSM sekarang bulan sudah habis. Mau apa kita kerja di atas? Jadi waktu itu Papi main tidak kasih alasan yang pasti. Kita hanya bilang, Bang Tutu, begini-begini. Saya mau alasan ke mereka. Mereka bilang, kita tidak mau naik kerja, bayar dulu kita punya 45 juta itu. Kalau tanggal 28 dibuat tanggal 20 ada DO. Apa buat 16, 17 kalau itu ada pekerjaan, tapi tidak dikirim tenaga saja. Oke. Ya pun pas, jadi Papi tidak mungkin menyangkal kalau okay. Pak 20 itu sudah dihitung-hitungan barunya dia tuh Papi. Oh, jadi sudah dipotong Tidak, Pak. Dari yang 70 sekian Papi baru kasih 20. Terus sisa 40-an. Terus di 40-an itu ada di hitungan baru itu. Hitungan baru itu, Kakak. Jumlahnya itu 79, ya. 79 juta. Tapi kan dari April sampai Juni kan kita berhitung. Karena itu kan bukan macet, itu kan masih berjalan pekerjaan.
79 kurang 20, jadi sisa 45, 585. Satu, mengakui adanya tunggakan upah buruh sebesar 79 juta. Dua, bahwa tunggakan upah buruh sebesar 79 juta akan dibayar dengan cara 2 tahap. Tiga, bahwa pembayaran tahap pertama sebesar 20 juta akan dibayarkan pada tanggal 6 Juni 2025. Empat, pembayaran tahap kedua sebesar 45.685.000 akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2025. Nah, saya sudah finish itu. Membuat kalkulasi sangat jelas uraiannya dan total angkanya, seperti kesempatan DPD nanti untuk menyebut untuk selanjutnya diskusi kita bersama. Rekap-rekapan ini sudah melewati misunderstanding. Ini kita dapat ini, jadi saya bacakan dia punya detail per detail. Jadi itu ada ini upah yang direkap tadi itu ada 3 bagian. Itu yang pertama upah buruh, terus upah pengawas, pengawas 1 sama pengawas 2. Nah, jadi itu langsung direkap sekaligus keseluruhannya supaya kita dapat angka keseluruhannya. Oke, biar supaya tidak maksudnya masalah itu tidak berulang-ulang. Oke, jadi ini saya bacakan yang pertama upah buruh sampai dengan tanggal 22 April itu sebesar 75.685.000. Terus upah buruh dari tanggal 23 April sampai dengan 24 Mei sebesar 14.006.000. Terus upah buruh dari tanggal 1 Juni karena dari tanggal 24 Mei sampai akhir tidak ada muatan. Jadi berlaku lagi dari tanggal 1 Juni sampai 13 Juni itu sebesar 2.640.000. Oke, jadi selesai yang untuk upah buruh khususnya. Terus upah pengawas itu yang upah 1 itu 1.450.000, yang satunya 1.230.000. Jadi setelah ditotal itu menjadi 95.011.000 rupiah. Karena dalam tanggal 6 Juni itu ada lakukan pembayaran 20 juta, jadi 95.011.000 dikurangi 20 juta menjadi 75.011.000. Itu setelah ditambah dengan upah pengawas. Ya. Ini menyangkut kami punya kebutuhan. Kalau beliau minta keringanan ya paling tidak 2 kali lah. Jatuhnya 2 kali langsung. Tinggal sepakati tahap pertama berapa, tahap kedua berapa, sehingga teman-teman pekerja ini bawa pulang angka yang jelas, harapan yang jelas. Sepanjang kedua belah pihak mensepakati isi kontennya, maka kekuatan hukum tertingginya ada di kedua belah pihak. Asalkan dia menjadi kesepakatan bersama. Yang berberita acara ini adalah murni kedua belah pihak. Kami pemerintah ada di posisi mengetahui. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Jalan Soeharto sekian Waingapu. Berita acara kesepakatan bersama. Nomor DTK miring 560 miring 78 miring 70 miring 2025. Pada hari ini Selasa tanggal 15 bulan Juli tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Victor Yani O. Sonda, jabatan Direktur UD Trisakti, alamat Jalan Matawai Amahu, RT 019 RW 007, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu. Dalam hal ini bertindak untuk mewakili UD Trisakti yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama pekerja garis miring karyawan. Poin A. Nama Saplonia Ira Mangitiga, TTL Waingapu 11 September 1990, jenis kelamin perempuan, alamat Kelumbang, RT 023 RW 004, Kelurahan Bangga, Kecamatan Kambera. Poin B.
Nama Apris Lamburu Ndapatamu SDP, TTL Lailunggi 11 April 1992, jenis kelamin laki-laki, alamat Perumnas RT 028 RW 007, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu. Poin C, nama Aprianto Mangitiga, TTL Waingapu 28 April 1983, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Sultan Agung RT 021 RW 010, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu. Pihak kerja memberi kuasa kepada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam kurung KSPSI sesuai dengan surat kuasa nomor 005-DPC titik KSPSI strip datar ST miring 5 rum miring 2025 tanggal 29 Mei 2025 yang diwakilkan oleh nama Andreas Ninggeding, Jabatan Ketua DPC KSPSI Cabang Sumba Timur, alamat Jalan Adam Malik nomor 107 RT 001 RW 001, Kecamatan Kota Waingapu. Selanjutnya disebut sebagai pihak 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat 1 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pertemuan panggilan klarifikasi dan panggilan mediasi pertama pada tanggal 16 Juli 2005 telah tercapai kesepakatan sebagai berikut. 1. Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian atas hubungan kerja dan mengakhiri perselisihan yang terjadi terkait hubungan kerja di antara kedua belah pihak. 2. Terhitung sejak tanggal 13 Juni 2025 efektif pengakhiran hubungan kerja, maka segala sesuatu yang menyangkut hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja serta segala surat, dokumen dan atau perjanjian sehubungan dengan hubungan kerja atau ikatan kerja antara perusahaan dan pekerja berakhir demi hukum. 3. Bahwa pihak pertama bersedia memenuhi kewajiban membayar upah kerja sebesar 75 juta secara berangsur bertahap sebanyak 3 kali, yaitu angsuran pertama sebesar 15 juta pada tanggal 15, angsuran kedua sebesar 30 juta pada tanggal 20 Agustus 2025, angsuran ketiga sebesar 30 juta pada tanggal 20 September 2025. Lanjut. Poin keempat, bahwa kesepakatan ini merupakan perjanjian yang mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Poin kelima, bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, maka segala masalah yang menyangkut pengakhiran hubungan kerja serta segala hak dan kewajiban yang pernah timbul di dalam hubungan kerja dinyatakan telah selesai dengan tuntas. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta dilandasi dengan itikat baik. Pihak pertama, pihak perusahaan Victoriani Awasonda, pihak pekerja Andreas Ninggeding, di bawahnya 1. Saprone Ila Mangitiga, 2. Apris L Ndapatamu SIP, 3. Aprianto Mangitiga. Mengetahui Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Timur Yulinus Laki Amal SIP, Pembina 31, NIP sekian. Selesai. Islam untuk kita semua. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang kita sudah bicarakan hari ini. Kita sudah penuh arif bijaksana mencarikan solusi terbaiknya, dan kesepakatannya juga sudah ditandai dalam bentuk dokumen berita acara. Orang datang cak
baru kami berproses untuk kita yang hormat saya menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan kita sama-sama dan mari kita berjabat tangan rame-rame. Selamat siang, salam. Salam. Oke. Ayah. Kasih. Ini bukan bisnis, orang apa aja nggak hadir di dunia.